adik-adik sekolah minggu HKBP Kapuk. Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir meskipun ibadah di rumah. Adik-adik siap dengan baju rapi dan sopan seperti ibadah di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, adik-adik kita mau ibadah hari Minggu ya Kak? Ya, Ibadah sekolah Minggu. Jadi kita harus siap-siap ya. Jadi harus pakaian rapi ya. Dan harus apa Kak? Siapin hatinya. Oke, siapin hati. Alkitab. Betul sekali. Nah, adik-adik, Kak, Kakak udah tahu gak ya kalau misalnya dekat-dekat ini ya, itu sekolah ada yang mau tatap muka. Oh gitu ya Kak, emang jadi Kak? Iya, semoga ya Kak. Jadi karena kasus pandemi itu sudah turun Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi adik-adik yang di rumah selalu berdoa tiap hari, minta Tuhan tiap hari supaya pandemiknya hilang. Jadi kita tidak ibadah online lagi, kita bisa tatap muka adik-adik ya. Ya, betul Kak, Betul ya. Nah, adik-adik karena kita masih ibadah online, kakak minta jangan jemu-jemu, jangan bosan, tetap ibadah. Karena ibadah itu buat siapa Kak? Buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan adik-adik. Yesus, bukan buat kakak dan abang sekolah minggu ya, atau buat pendeta, bukan ya. Jadi tetap harus Ibadah adik-adik ya. Nah, karena kita mau ibadah, kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu dari Terbit Matahari. Bangkit ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dengan semangat dan pakai gerakan. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada kebaktian kita minggu ini diambil dari kitab 9 dan maksudnya. Kitab 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan adik-adik? Masih dong kakak. Iya pastinya dong. Kita mau pengakuan dosa adik-adik ya. Kita akan pujian Yesus itulah satu-satunya. Bangkit berdiri adik-adik. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan untuk epistel minggu ini yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Mari kita sama-sama membacanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hati. Amin. Adik-adik skala minggu, masih ingat gak adik-adik lagu Yesus Pokok? Masih ingat dong Kak pastinya. Nah hebat ya. Masih ingat juga gak kalau itu ada 2 versi loh? Hebat. Betul Kak. Apa tuh Kak? Nah jadi ada yang Yesus Pokok atau Yesus Pokok dan kitalah caranya. Nah karena ada dua versi Kak, jadi kita nyanyiin semua ya adik-adik. Bisa ya adik-adik? Bisa ya. Nah, oleh karena itu tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dengan gerakannya dengan suara yang lantang. Semangat ya adik-adik.
firman, kita bersama-sama Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik yang di rumah, kita mau denger firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita siapin Alkitabnya. Duduk yang manis ya adik-adik ya, karena kita mendengar firman Tuhan. Yuk kita angkat lagu pujian. Bapakku datang padamu. Jangan lagi bisik lari-lari, goda adik kakak atau abangnya ya. Kita sikap doa, kita angkat sebuah lagu. Bapakku datang padamu. Mari kita berdoa karena kita akan masuk perenungan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadiran-Mu di malam hari yang indah ini. Bapa, kami tahu kami di sini berkumpul dengan anak-anak sekolah minggu kami. Kami meminta kehadiran-Mu Bapa, berikanlah hati yang tulus pada anak-anak kami, buka hatinya, buka pikirannya, agar bisa mereka dapat menerima firman yang telah kami berikan. Bapak yang baik, begitu juga guru sekolah minggu mereka, berikan kepada mereka Bapak kekuatan iman, biar bisa mereka mendidik anak-anak sekolah minggu kami dan tulus di dalam melakukan yang terbaik. Tuhan yang baik, kami tahu Bapak pada saat ini adalah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang telah kami hadapi. Oleh karena itu Bapak,
ke dalam tangan kami serahkan semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Dosa banyak sekali yang kami lakukan. Oleh karena itu, hapuskan dosa kami agar layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya membuka Alkitab. Semua membuka Alkitab. Dan kita sama-sama membaca, suaranya yang kuat dan tenang. Kita sama-sama membaca dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah dia dan lahirlah seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakarnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah berau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaknya anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah dia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bayi tuan putri, seorang inang penyusui dari perempuan Ibrani, untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun pada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawahnya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Tentu kamu sudah tahu bahwa sekarang hari Minggu. Di hari Minggu ini tentu kita akan berangkat ke rumah Tuhan atau ke gereja
Untuk apa anak-anak? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang anak-anak, baik yang di rumah, ikutin renungan yang telah diterangkan oleh Nina. Sekarang negara kita sedang musim pandemik atau dinamakan COVID-19. Anak-anak tahu itu? Bagus. Lalu bagaimana reaksi kamu menghadapi itu? Bagaimana reaksi anak-anak? Tinggal di rumah, tidak berpergian, selalu memakai atau 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Benar. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita pada pagi ini yang diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 tadi sudah Inang bacakan, yaitu tentang Musa lahir diselamatkan. Musa lahir diselamatkan. Siapa nama? Ya, Musa lahir diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Kawin dengan seorang perempuan. Perempuan ini adalah orang Lewi. Lalu perempuan orang Lewi ini adalah dinamakan, yaitu mengandung. Sebelum kita jelaskan ke sini, anak-anak harus kita tahu bahwa Yakub mempunyai 12 anak. Yang pertama, anak-anak tahu siapa? 1, Ruben, bagus. Yang kedua, Naftali, bagus. Yang ketiga, Dan, bagus. Yang keempat, Asher. Yang kelima, Isasar. Dan yang keenam lagi siapa anak? Zebulun. Dan yang selanjutnya Gad, kemudian Simeon, dan Yusuf. Sudah tahu? Itulah anak-anak Yakub. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak harus tahu itu. Yakub punya 12 anak yang namanya Ruben, Yuda, dan Naftali, Yanger, Ishak, Isasar, Zebulon, Yusuf, Gad, Benjamin, Simeon. Harus tahu. Anak sekolah minggu sebagai orang Kristen harus tahu. Kemudian Musa ini adalah keturunan Lewi. Lewi adalah salah satu anak dari Yakub. Yusuf artinya Israel. Tadi yang Inang katakan, salah satu keturunan Lewi mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir disembunyikan lamanya 3 bulan. Berapa bulan anak-anak? 3 bulan, bagus. Mengapa disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Karena semakin bertambahnya banyak keturunan Israel di Mesir, khawatir dan takut terjadi peperangan. Kemudian Raja Mesir menyuruh setiap bidan-bidan yang menolong persalinan orang Ibrani.
di Israel yang melahirkan anak laki-laki akan dibunuh. Itulah sebabnya waktu perempuan Lewi itu melahirkan, disembunyikan anaknya selama 3 bulan. Selama berapa? 3 bulan ya. Disembunyikan selama 3 bulan. Karena orang Mesir mengatakan siapa yang tinggal orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki tidak boleh hidup dan dibunuh. Kemudian akan tetapi tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi orang tuanya itu. Kenapa? Karena takut perempuan Lewi ini nanti Raja Mesir akan dapat membunuh bayinya tersebut. Kemudian orang Lewi itu membuat yaitu peti yang terdiri dari pandan. Pandan ini artinya diambil dari anyaman. Kemudian gala-gala. Gala-gala apa itu ada sekolah minggu? Gala-gala itu adalah kayu atau potongan kayu atau dinamakan dijadikan menjadi tiang. Kemudian ter ini adalah sebagai perekat. Kemudian orang Lewi itu mendirikan atau membuat 1 buah peti yang terdiri dari pandan, gala-gala, dan ter. Kemudian disatukanlah itu, dianyam, dibuat tiangnya, kemudian dibuat sebagai perekatnya supaya tidak masuk air dan dijadikanlah itu menjadi peti. Setelah selesai bagaimana reaksi mereka? Setelah selesai peti tersebut, maka orang Lewi itu menaruh bayi tersebut ke dalam peti tersebut. Kasihan ya anak-anaknya. Coba kalau kita seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Seorang bayi dimasukkan dalam peti, lalu ditaruh di dalam air. Mau nggak anak-anak sekolah minggu ditaruh seperti itu? Enggak, Inang. Iya benar. Orang Lewi itu membuat peti, kemudian dimasukkanlah bayi tersebut. Setelah itu, ditaruhnya lah peti itu di tengah-tengah Tiberaum atau di tepi Sungai Nil. Pernah nggak ke sana? Pernah kamu dengar Sungai Nil, anak-anak? Pernah. Bagus. Di mana Sungai Nil itu? Tahu anak-anak? Oh, begitu. Bagus. Kemudian setelah itu ditaruhnya lah peti tersebut di tengah-tengah Tiberaum atau di tepi Sungai Nil. Kemudian kakak daripada si bayi itu, kakak perempuannya, dia melihat bayi itu dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Jadi ibarat kata anak-anak, kalau petinya dimasukkan kira-kira 500 meter Sungai Nil atau Tiberaum itu, ya sekitar di depanlah sekitar di depanlah kakaknya melihat bayi tersebut kemana peti itu terombang-ambing. Mengerti anak-anak? Ya. Tahu kan kalau dikatakan sungai, sungai itu seperti contohnya kali. Tapi kalau sungai itu jalan. Kalau kali itu ibarat kata ya seperti air yang tidak berjalan. Kemudian setelah kakaknya melihat peti tersebut, maka datanglah putri Firaun bersama dayang-dayangnya sedang berjalan di pinggir sungai itu.
Mengapain datang putri Firaun? Mandi. Mandi ke sungai tersebut. Dan putri Firaun itu melihat apakah yang terjadi dengan bayi tersebut atau peti tersebut. Kemudian putri Firaun itu melihat peti yang di tengah Firaun itu, disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambil peti itu. Waktu dibukanya, dilihatnya bayi itu sedang menangis. Bagaimana kalau menangis bayi anak-anak sekolah minggu? Oa, oa, oa. Begitu lahir anak bayi dari rahim ibunya itu nangis, oa, oa, oa gitu. Jadi bayi itu dilahirkan dengan telanjang dan dia juga dengan mati juga. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa bayi tersebut adalah dikatakan menangis. Setelah menangis bayi itu, maka terharu, terjadilah belas kasihan terhadap bayi tersebut oleh putri Firaun. Terjadilah belas kasihan oleh putri Firaun. Setelah dibuka peti tersebut, bayi itu menangis. Timbullah rasa belas kasihannya kepada bayi itu. Dan putri Firaun mengambil anak itu. Lalu siapa yang mengambil? Putri Firaun. Setelah diambil anak tersebut, datanglah kakak bayi tersebut, bayi perempuan, menemui atau menjumpai putri Firaun. Apa dikatakan kata bayi itu? Dan dia bertanya, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang menyusui? Anak-anak tahu nggak? Waktu kamu masih kecil loh, dilahirkan oleh orang tua kamu. Kamu disusui oleh orang tua kamu. Maka tak disusui ini juga apa? Dikasih minum air susu orang tua kamu. Jadi kamu dibesarkan oleh susu orang tua kamu yang telah melahirkan kamu. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kamu bagaimana? Hormat tidak sama orang tua kamu? Hormat. Bagaimana kamu dengan orang tua kamu? Baik, baik. Siapa di antara anak sekolah minggu yang suka melawan orang tuanya? Coba tunjuk tangan. Oh, nggak ada. Oh, bagus. Jadi kita harus tahu bahwa orang tua kita itu adalah pengganti Tuhan yang bisa kita lihat. Harus kita baik, hormatilah orang tua kamu supaya hidupmu kekal di dunia. Di dalam apa itu? Di dalam kitab yang kelima. Jadi orang tua itu harus kita hormati. Orang tua kita itu harus kita sayangi. Karena kita dilahirkan, disusukan, kita dibawa mengandung selama 10 bulan. Kemana orang tua kita pergi, dibawa-bawa kamu kemana-mana. Setelah itu melahirkan. Setelah melahirkan, kamu dilahirkan. Apakah itu pantas kamu melawan dengan orang tuamu, anak-anak sekolah minggu? Melawan kita seperti itu? Iya, tidaklah. Kamu dibesarkan, kamu disusukan. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Untuk itu kamu harus baik-baik dengan orang tua kamu. Kamu harus hormat orang tua kamu. Adalah dikatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang galan.
Ada kan nyanyiannya itu? Ada. Kasih ibu yang ada beta tak terhingga. Bisa diteruskan nanti. Itu. Begitu juga tadi. Bayi yang dimasukkan ke dalam peti oleh orang Lewi dikandung karena ada dari Raja Mesir mengatakan segala bayi yang lahir akan dibunuh, tidak boleh, sebab mereka setelah banyak nanti mereka akan bisa membuat peperangan kepada negara. Nah, sekolah yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bagus sekali, Bu. Ini renungan itu sangat bagus sekali, menyentuh hati kamu. Lalu bagaimana bayi tadi yang dimasukkan ke dalam peti oleh orang Lewi dan diambil oleh putri Firaun? Bagaimana jadinya? Tadi setelah dipanggil atau kakak bayi itu menjumpai tuan putri dan bertanya, apakah akan saya cari inang penyusui. Inang itu maksudnya apa? Ibunya, orang tuanya. Apakah akan saya cari? Pertanyaan kakak baik itu kepada putri Firaun. Lalu apa jawab putri Firaun? Firaun itu apa jawabnya? Dia menjawab, baiklah. Setelah dipanggil, ibu yang melahirkan dia, inang penyusui itu, bayi itu, kemudian bayi itu dengan putri perempuan Ibrani itu diberikanlah kepada inang dan dikatakan kepada dia untuk menyusui bayi itu. Lalu dia jawab tuan putri kepadanya, baiklah, pergilah gadis itu dan kakak bayi itu untuk memanggil ibunya. Maka berkatalah putri Firaun kepada inang yang menyusui, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Aku memberikan upah kepadamu. Kemudian ibu bayi mengambil dan menyusuinya. Kasihan juga ya, untung dia ketemu loh, untung dia termasuk putri Firaun itu baik. Kalau tidak baik, siapa yang menyusuinya? Kasihan loh. Kamu juga begitu. Salah satu contoh, maaf. Kamu lahir dari rahim orang tua kamu, anak sekolah minggu. Perhatikan, Nang bicara. Kamu lahir dari orang tua ibu kamu. Maaf. Kemudian setelah kamu lahir, ibu kamu pergi, ibu kamu meninggal. Maaf. Bagaimana perasaan kamu? Sakit, sedih. Tetapi kalau tadi baik orang Ibrani ini atau baik orang Lewi bukan seperti itu. Dia dilahirkan, kemudian datang Raja Firaun mengatakan tidak boleh anak laki-laki, dan siapa yang lahir anak laki-laki akan dibunuh. Kemudian disembunyikan selama 3 bulan. Kemudian tidak lama lagi dia tidak tahan menyembunyikannya, maka didirikan satu peti. Setelah itu dimasukkan ke dalam sungai Tiberon atas sungainya. Kemudian setelah dibawa bayi itu dan putri Firaun mengatakan akan saya berikan upah kepadamu. Lalu kemudian ibu bayi mengambil dan menyusuinya. Setelah bayi itu besar, dibawalah kepada putri Firaun. Dibawa kemana lagi kembali? Anak-anak sekolah minggu, ke putri Firaun yang mengangkatnya, yang menjadi dan menamainya Musa. Sebab katanya
Siapa yang membuat namanya Musa? Putri Firaun. Membuat namanya Musa putri Firaun dengan artinya karena aku telah menariknya dari air. Begitulah cerita Musa dari Alkitab tentang penyelamatannya. Maka Musa itu artinya anak yang ditarik dari air. Anak yang ditarik dari mana anak sekolah minggu? Dari air. Begitulah penyelamatan Musa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadiran-Mu ya Bapa pada malam hari yang indah ini. Kami bersujud di hadapan-Mu. Kami lelah Bapa, kuatkan iman kami, buka pikiran kami, buka pikiran anak-anak kami, buka pikiran guru-guru sekolah minggu kami, agar guru-guru sekolah minggu kami dapat melakukan yang terbaik untuk mengajari anak-anak sekolah minggu yang telah kami titipkan kepadanya. Tuhan Yesus, kami berdoa ke depan-Mu ya Bapa pada minggu ini. Engkau Bapa yang memberikan Bapa kesehatan kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami itu dapat melakukan yang terbaik kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada guru-gurunya di sekolah, begitu juga kepada guru-guru sekolah minggunya. Ajari mereka dengan bertatap ramah yang baik, berbicara yang baik, agar anak kami itu adalah anak penerus gereja kami, begitu juga penerus negara kami, khususnya umat agama Kristen. Tuhan Yesus, pada minggu ini kami serahkan Bapa. Kebaktian ini sudah selesai dari acara permulaan pertengahan sampai selesai. Bimbing kami Bapa, antar kami Bapa, buka pikiran kami, akan kami tetap pengikut-Mu yang setia. Begitu juga kepada orang tua, anak-anak sekolah minggu kami, berikan kesehatan kepada kami, agar kami dapat melakukan yang terbaik kepada anak kami. Jauhkan Tuhan malapetaka dari negara kami, terutama pandemi ini Bapa, karena ini membuat kami menjadi cemas, membuat kami menjadi khawatir. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semua permasalahan-permasalahan negara kami, permasalahan-permasalahan kami, anak-anak kami, guru-gurunya di sekolah, guru-guru sekolah minggu, agar dapat melakukan yang terbaik. Dosa kami banyak sekali Bapak Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, agar layak kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Halado ya. Jadi kita semakin diberkati adik-adik. Nah, saatnya sekarang kita persembahan. Jangan lupa persembahannya dilipat dengan rapi, nanti kasih orang tua kasih ke gereja ya. Kita angkat sebuah lagu, telah lama ku cari-cari ya, pekerja Kristus yang mulia. Yesus panggil
bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menyempakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.